Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak usah mengulang ya. Kelihatannya sudah siap semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Akhbar. Begitu juga saudara-saudaraku yang ikut melalui online dari manapun kalian berada, Bapak Ibu sekalian. Ada dari Sulawesi, dari Sumatera, atau dari mana saja. Kita senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan atas sosok yang menjadi uswah hasanah kita atau qudwah hasanah kita, yang mencintai kita melebihi cinta kita kepada beliau, yang peduli kepada kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang disebut-sebutnya, kitalah yang diingat-ingatnya, yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengambil tepung dalam adonan, malam hari makan roti. Ibu bapak dan hadirin semuanya, izinkan saya membuka taklim ini. Diizinkan nggak? Ya. Kalau tidak saya tutup nih. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat berjamaah subuh. Semoga Allah terima salat kita, amin. Kemudian kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjut dengan i'tikaf. Kemudian kita bersilaturahim. Insyaallah, mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah selalu lapangkan rezeki kita dan Allah senantiasa panjangkan umur kita. Kemudian kita lanjut lagi dengan ta'lim, yang ta'lim ini senantiasa memastikan keberadaan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari majelis taklim dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini insyaallah kita akan mengkaji dan meneruskan kajian kita dari kitab Khulasatun Nurul Yakin, Sirah Nabawiyah ya. Kita lanjut. Di pertemuan yang lalu masih ada ingat? Ya pasti ingat semuanya ya. Tahu ingat apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, lamma ra'at Quraisyun, tatkala
Quraisy melihat anna Abu Talibin, bahwa sesungguhnya Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Nabi. Bahwa sesungguhnya paman Nabi yaitu Abu Talib la yuridu, tidak mau apa? Ayyamna'a ibna akhihi, melarang atau mencegah anak saudaranya, atau alias apa? Anak saudara apa? Ponakan. Jadi ketika Quraisy melihat bahwa Abu Talib tidak mau melarang Rasulullah ya, di dalam menyebarkan dakwahnya, di dalam menyebarkan Islam, masyau ilaihi, maka mereka datang kepadanya. Mereka siapa? Mereka di sini siapa? Quraisy. Datang kepada siapa? Pada Abu Talib. Jadi mereka tentu diwakili para pembesar-pembesar Quraisy datang kepada menemui Abu Talib. Abu Talib juga salah satu pembesar Quraisy. Apa yang dibawa? Bi Imarah binil Walid, dengan membawa seorang anak muda yang bernama Imarah bin Al-Walid. Ya, jadi ini tolong digambarkan ya. Digambarkan karena ini sejarah. Jadi kita bisa-bisanya berangan-angan, membayang-bayangkan gitu kan. Jadi datang ya sekelompok orang-orang dari Quraisy menuju kepada Abu Talib membawa seseorang. Mau diapakan seseorang itu? Wa qalu lahu, dan mereka berkata kepada Abu Talib, khudh hadzal fata, silahkan ambil pemuda ini. Nih, ambil nih pemuda ini. Waladallaka, sebagai anak untukmu. Ya, biarin deh kamu jadikan anak dia. Ya, dikiranya Abu Talib ini kekurangan anak. Nih, ambil nih pemuda. Kamu terserah mau jadikan anak. Tetapi wa aslim ilaina ibna akhika, ya gantinya dong, ya serahkan kepada kami anak saudaramu. Maksudnya siapa? Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Jadi pengen ditukar. Pengen ditukar. Entah apa, tukar guling atau apa gitu kan. Kalau di Arab nggak ada bantal guling. Yang pernah ke Arab pernah nggak? Saya 5 tahun, hampir 5 tahun di Arab, nggak ada bantal guling. Ya, kok ada kaitannya dengan tukar guling? Kebetulan aja terlintas kata guling itu. Ada lagi kambing guling. Ya. Tergambar ya. Jadi, dan serahkan kepada kami anak saudaramu, maksudnya yaitu Nabi Muhammad. Untuk apa? Linaqtulahu, untuk kami bunuh. Yang dia bawa, pemuda yang dia bawa diserahkan kepada Abu Talib untuk dijadikan anak, tapi ponakan Abu Talib diminta untuk dibunuh. Ya, ini kira-kira kurang ajar nggak nih? Ya, kita aja baru baca ada emosi begini nih. Ya. Saya baca emosi nih saya nih. Bapak Ibu emosi nggak? Tahan ya. Sabar, ini ujian. Ini cuma sejarah ya. Tapi jangan kita melupakan sejarah. Faqala lahum ammuhu, maka Abu Talib tidak diam. Ya. Maka kata Abu Talib kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, bi'sa ma tatlubun, alangkah buruknya, alangkah nistanya apa yang kalian minta, keinginan kalian. Buruk sekali keinginan kalian itu. Kenapa?
Atu'tuni ibnakum liurabbiyahu, kamu serahkan kepada kami anakmu untuk kami didik, untuk kami besarkan. Wa u'tikum ibni litaktulu, lalu aku serahkan anakku kepada kalian untuk kalian bunuh. Jelek amat, buruk amat ya permintaan kalian. Gitu kata siapa ini? Quraisy apa Abu Thalib? Ya, Abu Thalib. Ini mendukung Nabi apa tidak mendukung Nabi? Mendukung Nabi. Lalu apa yang terjadi ya mas kalian? Faraja'u khaibina. Orang-orang Quraisy lalu pulang tidak membawa hasil. Ya, song. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal mustamirran fi nasyri Islam, tidak berhenti bahkan terus-menerus menebarkan ajaran Islam. Wa ammuhu, sedangkan pamannya yadfa'u anhu, senantiasa mendukungnya. Jadi dalam dakwah juga itu kita harus ada dukungan dari orang-orang, terutama keluarga dekat. Ya, bayangkan kalau keluarga dekat saja tidak mendukung kita. Sama dengan orang mau jadi pemimpin misalnya kan, perlu dukungan. Ya. Perlu dukungan. Saya ini tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh jamaah. Tidak mungkin saya ceramah sendiri di sini kan. Bapak Ibu sekalian. Emangnya jamaahnya jin. Ya. Tapi online pun harus ada orangnya kan, nggak mungkin kita bicara sendiri. Masya Allah. Jadi di sini sampai di sini apa yang diupayakan oleh Quraisy tidak berhasil. Dan Nabi semakin aktif, semakin giat berdakwah. Dan pamannya juga semakin mendukung dakwah beliau, perjuangan beliau. Lanjut, wa akhadhat Quraisyun tu'dzir Rasul. Masya Allah. Jadi setelah mereka tidak berhasil membujuk Abu Thalib, lalu Quraisy mulai mengganggu Rasulullah, mulai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tastahzi'u bihi, mulai mengolok-olok beliau, menghina beliau. Khususan idza dhahaba ila sholati, terutama kalau beliau pergi sholat di masjid. Ba'da an ra'at istimrarahu fid da'wah, setelah melihat bahwa Nabi dakwahnya bukan surut, bukan berhenti, bahkan semakin gencar. Wa difa'a ammihi anhu, dan pamannya pun ketika ditekan bukan berkurang dukungannya kepada Rasulullah, tapi semakin kuat, semakin getol membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuat orang-orang Quraisy sudah putus asa. Lalu orang putus asa biasanya mencari jalan-jalan apa? Jalan-jalan kekerasan. Mulai diganggu, mulai main fisik, mulai main menghina, gitu kan, menyakiti dan seterusnya. Wa kana yuqabiluhum bil hilmi, tetapi Nabi tidak meladeni mereka. Apa yang Nabi lakukan menghadapi cemoohan, menghadapi kritikan, menghadapi gangguan? Nabi yuqabiluhum bil hilmi. Pertama, Nabi menghadapi mereka bil hilmi. Bil hilmi itu adalah tidak mudah marah. Marah kalau penting, tapi tidak mudah marah. Itu namanya al-hilm. Salah satu nama Allah Al-Halim. Apa? Al-Halim. Maka hamba Allah yang namanya Abdul Halim, hamba Allah yang tidak mudah marah. Tapi ada orang namanya Abdul Halim sangat pemarah sekali. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kok marahnya sedikit? Yang kedua,
was-sabri. Nabi menghadapi mereka dengan sabar. Wal lutfi, dan kelemah lembutan. Nabi hadapi orang-orang Quraisy yang mengganggunya dengan lemah lembut. Wal afwi, dan maaf. Ya, dimaafkan. Kemudian wa kana ashaddahum idza'an lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah orang yang paling keras di dalam mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan beberapa nama. Abu Jahlin. Pertama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Ini yang paling keras mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu ya perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang jamaah sekalian yang baru bergabung ya. Siapa lagi? Wa Abu Lahabin, dan Abu Lahab. Ini Abu Lahab bahkan diabadikan di dalam Al-Quran dengan dibuatkan satu surat khusus, surat Al-Lahab. Ya. Untuk manusia mengingat gangguannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga Uqbatu ibnu Abi Mu'ayth. Uqbah, ingat aja Uqbah. Ini namanya rada-rada sulit kita hafal. Nyebutin aja kita jadi emosi. Ya, dasar juga pengganggu Rasulullah ya. Jadi nggak usah dihafal-hafal namanya. Siapa lagi? Wal Walidul ibnul Mughirah, dan Al-Walid bin Mughirah. Jadi inilah 4 tokoh Quraisy, 4 sosok yang dianggap sebagai orang-orang yang paling keras di dalam membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam mengganggu dan menghalang-halangi dakwah serta perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah provokatornya nih. Inilah biang kerok ya yang memusuhi Islam. Jadi provokator itu memang tidak banyak, tapi ini nanti mempengaruhi ini. Ya, berpengaruh kepada orang banyak. Jadi tidak banyak, tetapi pengaruhnya bisa sampai kepada orang banyak. Wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'in. Tapi Allah tidak diam. Maka Allah membalas kepada orang-orang yang mencaci maki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang mengganggu dakwah dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah, setelah hijrah. Jadi gangguan ini kan ada di Mekah. Allah biarkan sampai Nabi hijrah ke Madinah. Lalu apa? Faminhum man qutila, di antara tokoh-tokoh Quraisy yang paling keras membenci Rasulullah, yang paling getol di dalam menggagalkan dakwah dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang pertama terbunuh. Wa minhum man ahlakatsul amrad, dan di antara mereka ada yang dibinasakan oleh Allah dengan penyakit-penyakit tertentu. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan seseorang apabila Dia menghendakinya. Allah dengan mudahnya mengangkat seseorang, tapi juga dengan mudahnya Allah bisa menjatuhkan seseorang. Ya. Dan dalam sejarah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang memusuhi Nabi, memusuhi para ulama,
itu biasanya ending kehidupannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam sejarah orang-orang yang memusuhi Islam, yang mengganggu para nabi, yang mulia setelah meninggalnya. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun, kurang apa Fir'aun itu? Kurang apa kira-kira Fir'aun? Kurang ajar. Ya. Begitu Allah hinakan Fir'aun, sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak ada orang yang mau mengambil namanya. Siapa yang menggerakkan hati orang membenci nama itu? Padahal keren kan nama itu, Fir'aun. Bisa disingkat Mas Fir, ya, atau Om Fir. Tapi saya belum pernah datang di satu tempat, kenalkan Pak Ustadz, nama saya Fir'aun. Ya, saya langsung kabur. Saya langsung bacakan ayat kursi. Dan kalau salah-salah saya lempar kursi dia. Kita dengar namanya aja udah emosi kan? Ya. Begitu juga Raja Namrus. Raja Namrus itu yang berhadapan dengan siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Itu matinya gara-gara nyamuk. Kena DBD. Enggak lama langsung mati. Ya. Fir'aun matinya tersedak air di Laut Merah. Masuk air, mati. Bukan karena matinya misalnya berantem dengan singa gitu. Hebat kan? Dia berkelahi dengan singa lalu mati, wajar lah gitu kan. Ini nyamuk. Di Jakarta dulu ada jawara terkenal. Pokoknya dia kalau ada menghadapi orang 10, dia tidak lari. Karena pingsan. Enggak, dia memang jawara. Suatu saat ada bendera kuning di jalan menuju ke rumahnya. Orang pada nanya, siapa yang meninggal? Orang-orang bilang si jawara itu. Lalu dikira aja mungkin ada jawara hebat yang mengalahkannya kan, membunuhnya. Ternyata kena DBD juga. Satu penyakit dengan Raja Namrus. Wa na'udzubillahi min zalik. Ada lagi satu Al-Hajjaj, ya. Al-Hajjaj ini membunuh para ulama di zamannya, itu sampai ulama disembeli kayak korban. Ya, digorok. Lalu apa yang terjadi ketika matinya? Baru saja jenazahnya diletakkan di rumahnya, di istanahnya. Itu datang tikus mengambil seluruh organ tubuhnya. Ya, tikus datang. Itu siapa yang menggerakkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hati-hati orang-orang yang mengganggu Islam, mengganggu dakwah. Kalian mungkin secara jangka pendek senang. Mungkin dapat duit, ada orang-orang dibayar, ya dapat bayaran. Tetapi ingat, suatu saat Allah akan menagih. Ya. Allah akan membalas. Ya, semoga mereka-mereka yang membenci Islam, yang membenci para ulama, diberikan kesempatan bertobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lamma ra'at Quraisyun, dan ketika orang-orang Quraisy melihat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman, semakin dicaci, semakin disakiti, semakin diganggu, justru menjadi semakin mulia dan terhormat. Imtana'u an adahu, mereka pesimis. Orang-orang Quraisy sudah menempuh segala cara, lalu mereka berhenti. Mereka tidak mau lagi mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tidak tinggal diam. Wa aqbalu ala ashabihi bil adza. Sekarang gilirannya mereka mengganggu sahabat-sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sejarah terus berulang. Jadi kalau ada seseorang yang dibidik lalu dia
tidak mempan, itu pasti diganggu keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya. Itu biasa, dari dulu seperti itu. Ya, ada orang diiming-imingi dengan korupsi, tidak mempan, lalu melalui istrinya, jebol istrinya. Istrinya jatuh, suaminya ikut jatuh, atau anaknya, atau menantunya, dan sebagainya. Orang-orang di sekelilingnya. Wala siyamal mustad'afin, terutama ini yang dibidik orang-orang lemah. Alladzina la nasira lahum, yang mereka ini tidak punya orang-orang yang membelanya. Ya, jadi tidak punya orang yang membela orang itu apa? Bisa orang, ya kan, memang ada pengikutnya. Kayak guru-guru kan ada murid-muridnya itu. Ada yang mungkin membela, ada mungkin ketika gurunya kena masalah mereka lari. Ya. Tapi ada orang yang dibela dengan uangnya, bisa menyuruh orang, bisa membeli orang. Ada yang dengan pangkat dan jabatannya. Iya. Jadi, tetapi orang-orang yang al-mustad'afin tidak punya harta, tidak punya pengikut, tidak punya kekuasaan, itu yang mereka bidik tuh. Diancam, diteror gitu kan. Fa akhadhat kullu qabilatin, langkahnya nih. Maka masing-masing kabilah, jadi Quraisy ini adalah kabilah induk, di bawahnya ada cabang-cabang kabilah, suku-suku, cabang-cabang suku. Tu'adzibu man aslama fiha, masing-masing kabilah itu menyiksa siapa di antara anggota kabilah yang memeluk agama Islam. Gampang, jadi sistem kabilah di Arab itu sangat tertib. Jadi tidak bisa orang, bisa ketahuan orang ini siapa. Kamu siapa? Kabilah ini. Dicari gitu kan. Nah, kenal. Kalau enggak ada palsu gitu. Ya, tidak berdasarkan KTP. Kalau kita kan KTP sekarang, ya tidak perlu lapor RT RW kan sekarang KTP. Jadi banyak orang, nanti jangan kaget nanti ketika pemilu nanti tiba-tiba, oh kok banyak pemilihnya gitu. Ya, itu. Kok lari ke sana ya? Ya, ada kemiripan sih. Ya, jadi tidak berdasarkan dukcapil ya, tapi berdasarkan kabilah. Ini lebih gampang dikontrol. Jadi orang-orang Arab itu kalau kita mau mengundang mereka, undang pimpinan sukunya. Ya, kalau mau menaklukkan mereka, taklukkan pimpinan kepala sukunya. Ya. Kemudian, nah itu pertama disiksa, cari siapa di kabilah ini, siapa masuk Islam. Ya, siksa. Yang kedua, bil habsi, di penjara. Tangkap. Jadi cara-cara menyiksa, cara-cara intimidasi, menangkap ini cara-caranya kafir Quraisy. Itu mazhabnya Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah. Ya. Bukan mazhab Islam itu. Justru Islam jadi korban selalu. Dengan apa lagi? Wadorbi, dengan pukulan, dicambuk, fisik mereka dipukul. Walju, dilaparkan mereka, diembargo ekonomi mereka. Bayangkan ketika mereka mengembargo keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan, saking mereka terembargo secara ekonomi, ada sahabat itu yang makan sendal bekas. Jadi mereka ada yang kencing, tiba-tiba kencing itu ya di pasir ada bunyi-bunyi. Kok bunyi-bunyi? Dicari-cari kenapa bunyi? Ternyata ada kulit bekas sendal yang lapuk. Lalu itu dibersihkan dan itu dimakan. Ya, sebegitu ya mereka mengalami kelaparan karena diputus ekonomi mereka oleh pimpinan kabilah, ya kabilah induknya itu Quraisy. Saya kira jamaah kita belum pernah ada makan ya sendal bekas nih. Kita Masya Allah makanan ini melimpah sekali. Apalagi sebentar lagi kita akan makan daging ya, banyak sekali. Hati-hati ya, jangan kebanyakan makannya. Dengan apa lagi? Wal atoshi, dengan dihauskan mereka. Ya, tidak ada suplai minuman kepada mereka, padahal minuman ini sangat penting. Apalagi di Arab. Jadi yang memegang kunci-kunci sumur itu adalah pembesar. Jadi kalau mereka marah, rumah ini jangan dikasih air. Udah mati dia.
Kita ada di sini, tidak ada yang bisa. Kalau telepon Ufia datang Ufia. Ya, di sini banyak. Ufia tutup habis, banyak merek lain. Cuma jangan disebutkan di sini merek. Saya di mana-mana promosi Ufia. Minumlah Ufia. Cuma ada, Ustadz gimana dapatkannya? Saya bilang hubungi nomor ini. Alhamdulillah. Kemudian dengan apa lagi? Ya, dengan dilaparkan, dihauskan. Nah, sampai-sampai hatta saral wahidu minhum, sampai ada di antara mereka itu la yastati'ul ju', tidak tahan lagi lapar. Ada yang sampai meninggal. Ya, ini saya kira ujian ini belum pernah menimpa kita kan. Wala yadri ma yaqulu min syiddatil adzab, sampai di antara mereka tidak tahu lagi apa yang dia omongkannya gara-gara siksaannya luar biasa itu. Dan mereka gampang menyiksa orang karena pakai struktur qabila. Ya. Dan di zaman itu yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Wa mimman udzibu, dan di antara orang-orang yang disiksa ada pertama disebutkan di sini Bilal bin Rabah. Ya, Bilal. Bilal ini orang apa Bilal? Orang Afrika. Ya, di Afrika itu kulit cuma dua, hitam dan hitam sekali. Ya. Kana sayyiduhu Umayyah. Ini tuannya namanya Umayyah. Yaj'alu fi 'unuqihi habalan. Lalu Bilal ini diikat lehernya dengan tali. Ini kayak praktek korban. Saya kemarin di Jakarta Utara ya mengisi materi tentang pelatihan korban. Di beberapa tempat itu miniatur sapinya pakai orang. Ada orang disuruh seperti sapi gitu. Karena nyari boneka ukuran besar itu ada susah ya. Ada saya lihat yang pakai boneka. Ya. Ini kalau praktek itu cari-cari yang agak. Nah, jadi Bilal ini oleh tuannya, oleh majikannya itu diikat lehernya dengan tali. Wa yadfa'uhu ila sibyan. Kemudian dilepaskan di tengah anak-anak, kerumunan anak-anak kecil. Yal'abuna bihi, dijadikan permainan. Ya, ditusuk, di apa gitu ya, diseret. Ya, kayak kalau di kampung dulu ada orang gila ya. Sedikit ya. Bayangkan Bilal sampai begitu dipermainkan itu. Masya Allah. Wa huwa yaqulu ahad, ahad. Tapi Bilal selalu mengatakan Allahu ahad. Wa kana yakhruju bihi, dan dia Bilal dibawa keluar fir ramlis syadidil hararah, di padang pasir yang sangat panas. Alladzi law wudi'at alaihi qit'atu lahmin, andaikan ada sepotong daging diletakkan di atas padang pasir itu yang panas, la nadajat, niscaya daging itu akan masak, akan matang. Thumma ya'muru bis-sakhrah, kemudian dia minta mengambilkan batu besar yang panas, fatudu ala sadrihi, kemudian diletakkan di atas dadanya Bilal. Saya tidak kuat membaca ini. Masya Allah. Luar biasa mereka ini. Summa kemudian yaqul, dia mengancam kepada Bilal, la tazalu hakadha hatta tamuta aw takfur bi Muhammad. Mau enggak begini terus? Kamu pilih, tinggal pilih. Kamu mati atau kamu tinggalkan Muhammad. Wa ma zala kadzalika hatta ishtarahu Abu Bakrin wa khallasahu. Di saat-saat dia disiksa begitu, datanglah sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq membeli budak Bilal dari Umayyah, lalu dibebaskan, dimerdekakan.
Dan kemudian beliau terkenal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Bilal bin Rabah. Ya. Salah satu sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya berkali-kali mendengar suara terompa sandalnya Bilal di surga. Alhamdulillah. Itu Bilal ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua siapa lagi yang disiksa? Wa Ammar bin Yasirin. Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir. Kana yu'adzibunahu bin nar. Dia disiksa dengan api, dibakar dia. Hatta mat, sampai beliau wafat. Beliau syahid. Wa Abu Ammar wa ummuhu tahtal adab. Lalu bapaknya itu digantung. Ya, Yasir itu digantung. Satu keluarga dibantai. Jadi Ammar dibakar, bapaknya digantung, diikat lehernya. Ibunya lebih mengenaskan. Dua tangannya dan kakinya diikat dengan tali. Masing-masing tali diikat dengan seekor kuda. Lalu kudanya lari. Ya. Apa yang terjadi? Badannya sobek-sobek. Lalu maaf, kemaluannya ditusuk dengan tombak. Begitu. Jadi kita ini, kalau kita baca sejarah para sahabat, maka kita ini malu. Kita belum ada apa-apanya. Dan gara-gara mereka inilah Islam sampai kepada kita. Seandainya mereka tidak ada, kita tidak meluk Islam. Makanya pantas kalau Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang mencaci maki, merendahkan sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Karena kita tidak ada apa-apanya. Makanya ketika ada orang yang sampai dirajam di masa Rasulullah SAW, lalu ada yang seorang sahabat itu kena darahnya, lalu dia kena bajunya, lalu dia mengumpat gitu, ini darah orang yang berdosa gitu. Nabi marah. Kata Nabi, dia sudah bertobat. Seandainya tobatnya dibagi kepada 70 sahabat, maka itu seimbang dengan 70 sahabat. Ya, Masya Allah. Kemudian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi? Wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu. Saudaranya, bapaknya, ibunya tadi itu, satu keluarga, Ammar bin Yasir. Kemudian wa Khabbab ibnul Arad, yang sahabat juga yang lain, yang paling keras siksaannya adalah namanya Khabbab bin al-Arad. Nah, ini cara disiksanya, kanat maulatuhu ta'ti bil hadida. Jadi ini tuannya datang dengan membawa besi. Ya, dengan besi yang sudah sudah dipanaskan. Ya, besi dipanaskan, fataj'aluha ala dhahrihi. Lalu ditancapkan besi itu di punggungnya. Bapak Ibu masih ingat di kampung dulu ya, kadang-kadang ada sapi atau kebo itu dikasih cap ya. Itu kan cuma kecil, cuma huruf untuk sebagai tanda pengenal. Sekarang dilarang ya, nggak boleh lagi begitu karena penyiksaan. Nah, ini ada besi dipanaskan lalu ditempelkan di dadanya untuk apa? Liyakfur, agar dia kafir kepada Nabi Muhammad SAW, agar dia jangan lagi ikut Muhammad SAW. Fala yaziduhu dzalika illa imanan. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Tidak bertambah kecuali karena semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin disiksa, semakin yakin dia bahwa agama ini adalah agama satu-satunya yang hak, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sekarang kadang-kadang cuma 50.000 bergeser keyakinannya. Ya. Udah mau ini kan. Datangin pagi-pagi, "Bu, ini ada 100.000 nih." "Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau disogok dengan 100.000. "Bu, naik deh 500.000. "Tidak," saya katakan tidak.
Bu, 1 juta. Saya telepon Ustadz dulu gitu. Saya mau nanya fatwa gitu. Begitu murahnya ya ideologimu, saudaraku. Begitu gampangnya kamu berubah prinsip hanya gara-gara uang 1 juta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan apapun, kalau itu benar apapun, jangan berkompromi. Karena sekali kita kompromi, sekali kita sudah menemukan kegagalan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lanjut nggak? Sekarang jam berapa? Udah syuruk belum? Belum ya. Baik. Atau ada yang bertanya sebelum kita lanjut? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi kelihatan. Iya. Oh itu musuh itu bukan. Ada tak zaman manusia munafik yang menusuk Muhammad dari belakang? Iya. Ada nggak cerita-cerita? Seperti kita waktu zaman penjajahan dulu Aceh, orang bule masuk Islam di uji-uji, totalnya udah punya dividen perang memecah belah umat Islam. Betul. Ada nggak zaman Nabi kayak gitu? Saya. Iya. Dari dulu manusia itu terbagi ada kafir, ada munafik, ada muslim, ada kafir, ada munafik. Bahkan dari awal Al-Quran, di awal surat Al-Baqarah, ya itu Allah sudah langsung menyebutkan 3 tipikal manusia itu. Jadi semua yang diceritakan dalam Al-Quran, 30 juz kemudian itu sudah digambarkan oleh Allah. Pertama orang-orang beriman. Di situ ayat cuma 5 ayat untuk menyebutkan sifat mereka. Yang kedua orang-orang kafir cuma 2 ayat. Munafik 13 ayat. Nah ini memang susah ditebak nih. Nah tadi itu yang nerima 50.000, nah ini munafik nih. Ini yang susah nih kan? Iya pak. Ya ini yang. Nah ini memang tidak kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan. Tapi di dalam sejarah Nabi, perjuangan Nabi, ini peranan mereka luar biasa. Yang meninggalkan Nabi ketika perang Uhud, ada berapa ratus tentara. Itu orang-orang munafik. Kalau yang kafir kan jelas dia non-Islam, Islam non-Islam. Nah di tengah-tengah ini munafik itu penampilannya Islam, tetapi hatinya memusuhi Islam dan gampang dia berubah-ubah. Ini yang paling dikhawatirkan dalam perjuangan. Ya. Nah makanya Al-Quran sampai menjelaskan sampai 13 ayat. Karena susah ditebak. Juga misalnya dalam peristiwa yang menimpa keluarga baginda Rasulullah SAW, yang mengguncang keluarga Nabi. Peristiwa apa? Peristiwa hadithul ifik. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Hadithul ifik ini adalah tuduhan yang sangat hina kepada Aisyah, dituduh sebagai berselingkuh dengan seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal. Jadi tuduhan-tuduhan itu sudah ada pada zaman Nabi. Ya, tuduhan penyiksaan fisik, tuduhan pelecehan seksual, dan sebagainya sudah ada. Karena itu yang gampang mempengaruhi manusia. Ya, Nabi tidak mempan disogok, ya, dipengaruhi dengan uang. Kan sebelumnya kan datang tokoh-tokoh Quraisy itu. Muhammad, apa sih yang kamu mau ini? Kalau kamu mau jabatan, kami sepakat menjadikan kamu pemimpin paling tinggi di Quraisy. Kalau kamu mau harta, kami akan kumpulkan semua harta sebanyak-banyaknya untuk kamu dijadikan sebagai orang terkaya. Dan kalau kamu mau perempuan, kami akan carikan wanita yang paling cantik. Tapi apa jawaban Nabi? Itu murah itu. Lalu kata Nabi kan, "Lau wada'u syamsa fi yamini." Seandainya kalian meletakkan matahari di sebelah tangan kanan, di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di tangan kiriku, lan atruka hadzal amr, aku tidak akan meninggalkan perjuangan ini. Ya, hatta yudhhirahullah,
sampai Allah menangkan Islam, au uhlika dunahu, atau saya binasa. Cuma dua pilihan, binasa atau menang. Itu orang-orang punya prinsip seperti itu. Jadi nggak mudah dibayar jamaah sekalian. Apalagi cuma 500.000. Ya. Cuma jadi apa? Dijadikan sebagai pengurus perusahaan, jadi komisaris, ya, wakil komisaris. Hina sekali perjuangan itu. Ya. Nauzubillahi min zalik. Jadi siapa yang membesar-besarkan berita perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha, sampai 1 bulan jamaah sekalian, peristiwa ini menggoncang keluarga Rasulullah. Sampai Abu Bakar itu marah keras kepada Aisyah, karena Abu Bakar adalah ayahnya. Ayahnya gitu. Sampai sekelas Abu Bakar terpengaruh. Jadi ya berita-berita yang disebarkan orang-orang buzzer-buzzer itu itu kan munafik itu. Ya, kita langsung sebutkan itu buzzer-buzzer. Ada ditulis lagi belakangnya buzzer, RP. Ya, bayaran itu. Jadi sampai orang-orang yang berilmu pun bisa kena itu. Biasa dia itu, Ustaz ini beritanya benar nggak? Nah ini berarti udah kena dia nih. Ya, kalau berita-berita nggak jelas di stop aja, dibuang saja. Jadi itu sudah ada dari ini peranannya orang-orang munafik. Yang menyebarkan ini ahlinya orang-orang munafik. Jadi dia setiap ada momentum bisa membidik tokoh, membidik ulama, membidik Islam, nah digoreng di situ. Itu sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi diam, tidak pernah mengomentari peristiwa itu, tidak memarahi Aisyah, juga tidak mau bicara keluar, sampai turun ayat ya meluruskan, membenarkan bahwa Aisyah bersih, tidak ada apa-apa. Mulai dari tenang Abu Bakar, tenanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi? Iya, silakan.